Halo, perkenalkan nama saya Finomiani Siregar. Saya berasal dari kelas TSPK 2021C, kelompok 3 hidrokarbon dan turunannya. Pada video saya ini, saya akan menjelaskan tentang indeks bias. Indeks bias merupakan sifat fisika seperti titik bidik yang dapat digunakan untuk menentukan identitas dan kemurnian suatu cairan. Pembiasan adalah pembelokan berkas cahaya dari satu medium ke medium lain yang memiliki densitas yang berbeda. Indeks bias diukur dengan alat yang disebut dengan refraktometer yang menentukan derajat pembiasan cahaya di antara cairan dan prisma. Indeks bias. Indeks bias juga bergantung pada panjang gelombang dan temperaturnya. Panjang gelombang cahaya berbeda akan dibiaskan dalam jumlah yang berbeda. Ini merupakan alasan mengapa sinar matahari dapat dipisahkan menjadi spektrum warna atau pelangi oleh titik-titik air. Indeks bias merupakan sifat fisik yang sangat sensitif, kecuali jika komponennya yang sangat murni. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan indeks bias seperti yang tercantum dalam literatur. Semakin dekat indeks bias yang teramati dengan indeks bias yang tercantum pada literatur, maka semakin murni senyawa tersebut. Dalam hal struktur, indeks bias adalah fungsi dari kepolaran atom dan gugus dalam molekul. Semakin polar suatu molekul, maka indeks biasnya akan semakin tinggi. Yang pertama, indeks bias dari asam klorida. Dari 7 asam mineral kuat dalam kimia, asam klorida merupakan asam monoprotik yang sangat sulit untuk menjalani reaksi redoks. Ia juga merupakan asam kuat yang sangat tidak berbahaya dibandingkan dengan asam kuat lainnya. Meskipun asam, ia mengandung ion klorida yang tidak reaktif dan tidak beracun. Asam klorida dalam konsentrasi menengah cukup stabil disimpan dan terus mempertahankan konsentrasinya. Oleh karena inilah, asam klorida merupakan reagen pengasam yang sangat adem. Indeks bias dari asam klorida adalah 1,3535. Yang kedua, indeks bias dari natrium hidroksida. Natrium hidroksida atau NaOH juga dikenal sebagai soda, soda api, sodium hidroksida, dan sejenis basa logam kaustik. Natrium hidroksida murni berbentuk putih padat dan tersedia dalam bentuk pelet, serpihan, butiran. Ia sangat larut di dalam air dan melepaskan panas ketika ia dilarutkan. Ia digunakan di berbagai macam industri dan kebanyakan digunakan sebagai basa dalam proses produksi bubur kayu dan kertas, tekstil, air minum, sabun, dan deterjen. Natrium hidroksida adalah basa yang paling umum digunakan dalam laboratorium kimia. Indeks bias dari natrium hidroksida adalah 1,3576. Yang ketiga adalah amonia atau NH3. Zat amonia biasanya digunakan sebagai obat-obatan, bahan campuran pupuk urea, bahan pembuat amonium pada baterai, asam nitrat, zat pendingin, dan lain-lain. Amonia merupakan gas yang tidak berwarna, namun baunya sangat menyengat. Amonia digunakan sebagai bahan alat kecantikan seperti pada cat rambut, untuk meluruskan rambut, dan lain-lainnya. Amonia bersifat korosif pada tembaga dan timah. Indeks bias dari amonia adalah 1,325. Yang keempat, besi 3 klorida atau FeSl3. FeSl3 adalah suatu senyawa kimia yang merupakan komoditas skala industri, dan senyawa ini umum digunakan dalam pengolahan limbah, produksi air minum maupun sebagai katalis baik di industri maupun di laboratorium. Warna dari kristal besi 3 klorida ini tergantung pada sudut pandangnya. Dari cahaya pantulan ia berwarna hijau tua, tetapi dari cahaya pancaran ia berwarna ungu merah. Bila dilarutkan dalam air, besi klorida mengalami hidrolisis yang merupakan reaksi eksotermis atau menghasilkan panas. Hidrolisis ini menghasilkan larutan yang berwarna coklat, asam, dan korosif yang digunakan sebagai koagulan pada pengolahan limbah dan produksi air minum. Indeks bias dari FeSl3 adalah 1,587.
Yang kelima adalah natrium nitrat atau NaNO3. Natrium nitrat ialah tipe garam yang telah lama digunakan sebagai komposisi bahan peledak dan dalam bahan bakar pada roket, juga pada kaca dan pelapis tembikar, dan telah ditambang secara luas untuk tujuan itu. Natrium nitrat memiliki sifat antimikrobial sehingga digunakan sebagai pengawet makanan. Senyawa ini ditemukan secara alami dalam sayuran hijau berdaun. Selain itu, senyawa ini berpotensi kesehatan dalam menambah oksigen pada darah, selain efek sampingnya pada kesehatan khususnya bila terdapat dalam dosis yang tinggi. Indeks bias dari senyawa ini adalah 1,65. Demikianlah indeks bias dari beberapa senyawa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.